Berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 ini juga sama soal isu terkini, yaitu penempatan konservasi satwa atau penempatan hewan-hewan di kawasan Gunung Merapi, Yogyakarta. Dianggap kurang tepat dikarenakan satwa akan terganggu oleh. Sebelum menjawab soal, kita harus mengetahui karakteristik dari Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah gunung yang paling aktif di Indonesia. Kenapa disebut seperti itu? Karena Gunung Merapi ini sering terjadi letusan besar. Kita ketahui bersama beberapa tahun silam, tahun 2010 itu pernah terjadi letusan dahsyat yang mengakibatkan korban jiwa dan banyak rumah-rumah yang rusak akibat terjangan dari awan panas. Nah, salah satu yang harus didukung dari konservasi satwa adalah kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan harus aman dan nyaman bagi satwa. Ya, bersama. Karena Gunung Merapi itu sebagai gunung aktif, berarti bisa jadi hewan akan merasa terganggu. Kenapa? Karena di situ sering terjadi gugusan awan panas atau lelehan awan panas dari letusan Gunung Merapi, sehingga menyebabkan satwa yang ada bisa saja mati karena terpanggang oleh awan panas. Kalau suhu udara, hewan bisa saja beradaptasi karena suhu udara di Indonesia tidak se ekstrim di Timur Tengah. Kemudian karena erupsi, ya, tapi erupsi ini mengakibatkan awan panas. Ketika erupsi tidak mengakibatkan awan panas, tentu tidak bermasalah bagi satwa yang ada. Suara tidak begitu mengganggu bagi satwa karena mungkin hanya ketakutan, tetapi tidak berdampak besar. Hujan abu vulkanik bagi satwa tidak masalah, tetapi yang paling bermasalah adalah ketika terjadi terjangan awan panas atau wedus gembel, karena bisa mengakibatkan satwa yang ada mati. Nah, berikutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah soal yang tipe yang sering keluar karena di sini berkaitan dengan morfologi atau nanti juga bisa berkaitan dengan litosfer atau lapisan tanah. Nah, potensi bencana yang terdapat pada bentuk morfologi berupa lereng terjal adalah lereng terjal. Lereng terjal itu berarti lereng yang cukup curam, kemiringannya bisa di atas 45 derajat. Nah, apa dampak dari lereng terjal ini? Lereng terjal ini biasanya terdapat di daerah pegunungan. Apa sih dampaknya? Lereng terjal sangat rentan terjadi longsoran tanah. Kita ketahui bersama di Indonesia sering terjadi longsor. Longsor ini disebabkan yang pertama karena biasanya terjadi di kawasan daerah yang morfologinya berbentuk lereng terjal karena disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor curah hujan dan gravitasi. Curah hujan ketika di daerah tersebut tidak ada pohon yang akarnya kuat, akhirnya bisa menyebabkan lereng itu bisa longsor. Begitu juga gravitasi, karena bentuknya itu terjal, akhirnya daya gravitasi ini menyebabkan tanah-tanah yang berada di atas itu mengakibatkan longsor. Jadi disebabkan oleh hujan dan gravitasi. Jadi soal nomor 7 jawabannya D, longsor. Nah, berikutnya adalah soal nomor 8. Soal nomor 8, faktor yang mempengaruhi terbentuknya densitas air laut adalah, densitas air laut itu apa? Densitas air laut ini merupakan kerapatan air laut. Kerapatan air laut. Jadi densitas ini bisa mengakibatkan arus laut itu kuat atau lemah. Jadi kuat lemahnya arus laut itu
merupakan dampak dari densitas atau kerapatan air laut. Lalu apa yang menyebabkan adanya densitas air laut? Densitas air laut ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah suhu atau temperatur dari laut tersebut. Jadi bisa apakah di situ matahari menyinari sepanjang tahun atau tidak. Berikutnya yang kedua adalah kadar garam atau salinitas. Kadar garam ini disebut juga sebagai salinitas. Jadi apakah kadar garamnya itu kuat atau tinggi atau rendah. Contoh yang punya densitas tinggi itu salah satunya ada di Laut Mati. Laut Mati kita ketahui bersama kadar salinitas atau kadar garamnya itu cukup tinggi sehingga menyebabkan laut di situ cukup garamnya tinggi dan bisa kita ketika berenang di situ bisa mengapung karena kadar garamnya yang tinggi. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya densitas air laut atau kerapatan air laut adalah suhu dan kadar garam air laut. Apakah suhunya tinggi atau rendah, kadar garam air laut itu tinggi atau rendah. Nah, berikutnya adalah soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah berkaitan dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi ini cukup jarang keluar di soal SBMPTN, tetapi ketika keluar justru soalnya yang cukup sulit. Nomor 9. Untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam, SIG dapat menunjukkan lokasi berdasarkan informasi dari peta. Nah, untuk eksplorasi sumber daya alam itu membutuhkan beberapa peta yang berasal dari sistem informasi geografi. Apa aja itu? Kita lihat dulu dalam pilihan. Tata guna lahan. Peta tata guna lahan ini juga sangat penting dalam eksplorasi sumber daya alam, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena di dalamnya mencakup atau menggambarkan terkait fungsi dari penggunaan lahan tersebut. Misal apakah itu lahan basah atau lahan subur atau lahan tidak subur. Berikutnya adalah distribusi bahan tambang. Ini juga cukup penting. Kenapa? Karena untuk memetakan atau menggambarkan terkait barang tambang yang akan dieksplorasi. Misalkan adalah minyak bumi atau tambang batu bara atau nikel atau emas. Berikutnya adalah kalau tutupan lahan itu kurang tepat ketika digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam. Berikutnya topografi ini juga kurang. Kenapa? Walaupun topografi ini kan berkaitan dengan kontur tanah, tetapi dalam eksplorasi sumber daya alam ini kurang ini. Dan kita lihat jawaban C, tata guna lahan tadi benar, distribusi bahan tambang benar. Peta geologi juga penting. Kenapa? Karena di dalamnya mencakup ada apa saja di daerah tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Terakhir soal nomor 10. Soal nomor 10 ini menanyakan kesamaan unsur interpretasi pada citra resolusi tinggi berwarna yang digunakan untuk mendeteksi objek berupa hutan rawa dan hutan pinus. Ketika kita melihat citra resolusi hutan rawa itu memiliki warna yang agak cerah, kemudian ronanya agak cerah juga dan teksturnya kasar. Tetapi hutan pinus itu kebalikannya, ronanya itu gelap. Kalau tadi hutan rawa itu cerah, terus tekstur dari citranya di hutan pinus ini agak halus dan warnanya itu lebih gelap. Jadi jawabannya adalah kesamaan rona
kesamaan warna dan tekstur dan warna atau P.